Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Marilah kita gunakan baik-baiknya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam ini untuk mengetahui bagaimana kebesaran Allah yang disampaikan kepada kita, ilmu-ilmu Allah yang ada di dunia ini dalam sebuah wujud fenomena-fenomena yang ditampakkan. Marilah kita sebagai seorang yang berilmu, seorang akademisi, seorang praktisi, seorang yang bergelut di bidang apapun, marilah ini jadikan sebuah fenomena yang akan meningkatkan keimanan kita dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ternyata subhanallah ilmu Allah itu sangat-sangat luas sekali. Maka kemarin kita mulai share apapun materi kita akan kita berikan kepada peserta. Kalau dulu materi PowerPoint ini tidak kita berikan. Mungkin saya menganggap bahwasanya diri saya itu sangat-sangat lemah sekali dibandingkan dengan apa yang Anda teman-teman lihat. Ini sebuah situs website yang saya menganalisa melihat Indonesia belum punya. Ini semuanya ilmu ada di sini, Pak. Jadi ilmu akupunktur ini akupunktur. Ini nanti dilihat itu semuanya sudah ada semuanya. Tinggal kita ini mau baca atau tidak. Sebenarnya ilmu itu orang-orang luar itu kalau saya melihat mereka share ilmu itu sangat luas sekali dan ini sangat luar biasa. Ini tinggal diklik aja keluar. Ya, ini ilmu akupunktur misalnya, belum ilmu yang lainnya. Jadi ini saya menilai itu sebuah website yang sangat-sangat luar biasa juga. Jadi semuanya sudah ada semua. Ini contoh ilmu saja. Ini juga sama, nanti TCM juga banyak sekali. Ini juga karangannya kalau tidak salah orang Amerika juga. Jadi mereka share ilmu juga di sini. Kemudian ini Shenong.com ini nama orang, dia pakar herbal. Ini di sini sudah di-share semuanya. Kalau Indonesia ya ini ada, ini herbal Indonesia. Makanya kami pun juga ingin membuat sebuah website pendidikan bekam di Indonesia. Karena saya melihat bekam ini belum punya sebuah acuan kurikulum. Kenapa dibekam kan gitu. Ini kenapa ke tempatnya di sini, kenapa ini tidak dibekam. Nah, ini sementara ini kami masih mengembangkannya dengan ilmu kedokteran tradisional. Ya, yang penting harus ada sebab akibatnya. Kenapa ini dibekam, ini tidak. Ada analisa-analisanya yang merupakan ilmu kedokteran, bukan asal oh saya kira ini pantasnya memang dibekam kan gitu. Tidak boleh seperti itu. Apapun harus pakai ilmu kedokterannya, pakai barat atau timur silahkan. Mau pakai barat boleh, mau pakai timur boleh, mau pakai kedokteran Arab boleh. Tapi memang kami ke depan memang mau fokus ke ini pendidikan bekam ini. Makanya ini insya Allah semoga memang ini nanti ke depan terus berlanjut. Tiap hari kita upload materi, ya kita apa yang kita punya kita share semuanya di sini ya. Maka silakan nanti teman-teman berikan masukan ya website ini seperti apa. Karena kalau saya membaca ini masih sangat jauh tertinggal dengan website yang ada di luar. Ya, ini juga sangat luar biasa kontennya. Ini semuanya di sini ada diagnosa menurut konsep DCM. Jadi teman-teman silakan ini semuanya subhanallah ya. Ini semuanya sudah ada semuanya. Saya hanya copy paste saja. Maka sebenarnya ilmu ini adalah merupakan sejarah yang diulang saja. Pendahulu-pendahulu kita itu sudah menemukan, kita tinggal membaca saja. Maka sangat istilahnya itu malu sekali di saat kita itu tidak mau menyampaikan ilmu. Padahal kita itu hanya mendapatkan ilmu saja. Kebetulan kita itu membaca. Di kedokteran juga sama. Antara senior junior cuma terpaut. Yang junior belum membaca saja, yang seniornya sudah membaca sehingga senior lebih tahu. Padahal ilmu itu sudah ada semuanya. Ini juga semuanya sudah ada semuanya. Masih banyak ini saya simpan semuanya di sini. Kalau teman-teman pengen, ini web yang menurut saya memang cukup luar biasa. Saya simpan di bookmarknya ini. Ini ada Beijing Digital Museum, ini juga sangat-sangat luar biasa. Nah inilah mari kita, kalau saya selalu menyampaikan ke teman-teman ini nanti setelah ikut pelatihan ini mau jadi apa. Kalau mau jadi sebuah terapis yang ke arah kebugaran ya silahkan. Ini 3 hari ini jadi sebuah patokan-patokan dalam bekam.
Tapi kalau teman-teman ingin menjadi seorang pengobat, maka hari ini adalah awal dari teman-teman itu belajar dan terus belajar seumur hidup. Tidak akan habis ilmu itu dipelajari. Tidak akan selesai Pak umur kita itu Pak untuk mempelajari, membaca dan mengamalkan, menghayati ilmu ini. Ya. Baik ilmu pengobatan timur maupun barat sama, kita tidak akan mampu semuanya dipelajari. Maka inilah yang harus kita sampaikan pada diri kita. Ya, tiada sebuah kesombongan di saat kita itu tahu sebuah sedikit ilmu. Ya, ilmu itu sangat-sangat luas sekali. Makanya dalam kita ini berprofesi sebagai pengobat, ya, berprofesi sebagai seorang pengobat, maka intinya bagaimana kita itu bisa mengetahui fenomena, kemudian kita sebagai seorang yang beriman, oh ternyata Allah tunjukkan fenomena itu untuk mengetahui diagnosa seseorang, keadaan seseorang, sudah Allah tunjukkan semuanya. Dan kita tinggal hati kita nanti ya, seorang pengobat ini menjadi sebuah ladang manisah kita atau bukan. Ladang manisah juga boleh, tidak masalah. Yang penting semuanya tergantung hati kita ini. Jadi seorang pengobat, oh iya saya tidak usah dibayar. Atau misalnya membekam seorang berapa tarifnya, oh seikhlasnya saja. Datang ke rumah seorang seikhlasnya misalnya, kemudian dikasih amplop isinya 5.000 ya jadi tidak ikhlas. Ya, makanya itu semuanya nanti tergantung kita ini mau seperti apa, saya serahkan ke teman-teman semuanya. Serahkan saja. Ya. Karena keikhlasan itu tidak harus tanpa bayaran. Ikhlas itu juga harus dengan bayaran. Ya, seperti itu. Baik, itu sebuah pembuka. Jadi marilah silahkan teman-teman nanti ke depan dikembangkan sendiri. Saya hanya mengantarkan saja. Yang jelas memang ilmu ini sangat luas di saat berbicara pengobatan. Dan tiap orang kan masing-masing beda kemampuannya. Oh Pak, saya itu tidak mampu, saya ingin jadi pembekam saja. Oh tidak apa-apa. Yang penting sudah punya acuan-acuan. Kok kayaknya ilmu pengobatan itu perlu sebuah konsentrasi yang banyak. Saya kayaknya otak saya tidak mampu, misalnya gitu. Ya tidak masalah. Sampai di sini tidak masalah, apa yang kita tahu ini kita amalkan. Yang penting sudah punya rambu-rambu dalam membekam. Kalau ingin belajar lagi silahkan, nanti saya berikan harus belajar kemana, oh ke guru-guru saya, jangan ke saya. Saya hanya sekian saja keilmuan saya. Ingin lebih dalam lagi, saya beritahu nanti kemana harus belajar. Kalau belajar akupunktur yang lebih baik kemana, belajar yoga yang baik, yang lebih luas ilmunya kemana, saya beritahu. Ya tentunya bukan dengan saya hanya mengantarkan saja. Baik, mari kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai materi tentang teori penyebab penyakit, ya. Kemudian 8 dasar diagnosa. Jadi intinya di saat kita itu mendiagnosa menurut kedokteran timur, ya, diagnosa itu sudah membentuk sebuah kata-kata yang menunjukkan lokasi, ya, kemudian menunjukkan sifat penyakitnya, menunjukkan kekuatan daya tahan tubuh, paling tidak minimal menunjukkan 3 ini. Contoh kata-kata diagnosa. Sindrom, sindrom itu kan merupakan sebuah kumpulan gejala. Paru-paru, kumpulan gejala. Oh, ini saya sampaikan dulu mungkin materi yang lainnya tentang bagaimana perbedaan sindrom dan gejala. Mungkin kalau dari teman-teman yang ini bukan dari medis atau dari yang ini mungkin belum paham. Nah, apa sindrom itu makanan apa loh? Ali pagi-pagi bicara sindrom kan gitu ya. Betul ya. Mari kita jelaskan sindrom. Saya lebih enak gitu, sindrom itu apa daripada diem semua. Ternyata ada yang belum jelas yang malah repot kan gitu ya. Mengantar herbal berbasis sindrom. Tapi ini saya cuma memberikan mengulas tentang sindrom itu apa. Jadi kalau ini saya mengambil kata-kata ini dari sebuah toko herbal di Semarang sini. Sembuhkan sindromnya, bukan gejalanya. Ya. Maksudnya apa? Sindrom itu nanti kumpulan gejala yang nantinya harusnya menunjukkan ini. Ya, jadi kalau bicara tentang sindrom itu apa? Maka sindrom itu nanti kumpulan gejala yang menunjukkan ini.
lokasinya di mana, sifatnya bagaimana, kekuatan tubuh bagaimana. Maka di sini dikatakan gejala yang sama mempunyai sindrom yang berbeda. Gejalanya sama, bisa aja sindromnya beda. Contoh, sakit pinggang. Pak, saya itu hari ini sakit pinggang. Sama-sama sakit pinggang, tapi boleh jadi sindromnya beda. Yang satu sakit pinggangnya disertai, kata-katanya harus dengan disertai, Pak. Tidak mungkin seorang sakit pinggang tok, itu kan tidak mungkin. Sakit pinggang saja itu kan tidak mungkin. Harus disertai dengan gejala yang lain yang itu harus kita korek, ya, sehingga nanti membuat sebuah diagnosa sindrom. Yang satu contoh misalnya, sama-sama sakit pinggang, koyoknya pegel terus ya, pinggangnya pegel terus. Yang satunya ini disertai dengan kencingnya susah. Kencingnya susah dikorek lagi, lah susahnya itu karepnya gimana? Lah susah disertai kalau kencing itu panas, sakit sekali. Ya. Ini contoh. Yang kedua sama-sama sakit pinggang. Sama-sama sakit pinggang. Tapi ini enggak. Kencingnya enggak susah, kencingnya lancar. Lancar Pak, kencingnya lancar aja biasa itu Pak. Tapi kemarin ternyata habis angkat-angkat barang berat. Misalnya gitu ya. Habis angkat-angkat barang berat. Yang satu ini Pak, misalnya kencingnya panas. Ini sindrom, namanya kita nanti diagnosanya sindrom ginjal terserang lembab panas. Yang satu ini sindrom organ ginjal energinya lemah, gizinya lemah, misalnya gitu. Nah, gejalanya sama-sama sakit pinggang, yang satu dibekam, yang satu tidak. Nah, gitu ya. Makanya ini benar-benar memang pelatihan bekam sinergi ini teman-teman memang arahnya itu sebenarnya ke arah diagnosa. Dan yang membekam itu hampir sama nanti Pak. Oh ya jebule cuma gitu tau kan itu. Yang paling penting itu diagnosanya ya. Membekam itu sangat-sangat gampang ya. Nah ini makanya ketika berbicara sudah ini maka ini sudah menunjukkan lokasi. Lokasinya di mana? Di ginjal. Ginjalnya kenapa sifatnya panas. Kekuatannya bagaimana terserang lembab panas ya. Ini masih kuat kalau seperti ini terserang lembab panas. Kalau yang ini bagaimana? Lokasinya di mana? Di ginjal. Energinya, kekuatannya bagaimana? Lemah. Kalau lemah berarti sindromnya apa sifatnya? Dingin, kan gitu Pak. Nah itulah sindrom. Jadi gejala yang beda, gejala yang sama mempunyai sindrom yang berbeda. Atau gejala yang beda punya sindrom yang sama. Sindromnya sama. Misalnya gejalanya sama, yang satu itu sakit pinggang, yang satu itu anyang-anyangan. Ya meskipun nanti ininya yang satu tidak memunculkan sakit pinggang, tapi yang satu munculnya cuma saya anyang-anyangan saja. Kalau kencing itu panas tapi pinggang saya tidak sakit. Yang satu pinggangnya sakit, tetapi tidak ada kencing susah. Ini juga tidak ada, tetapi pinggang rasanya panas. Sama-sama sindromnya sama, tapi gejalanya berbeda. Tetapi terapinya sama. Ya, terapinya sama. Seperti itu. Jadi inilah diagnosa kita seperti dikatakan. Itu kenapa jadi lembab katanya? Gimana Bu? Tadi itu Sindrom ginjal terserang lembab panas. kenapa lembab? Kenapa lembab? Dan nanti ini biasanya kalau panas ini nanti ya, nanti disertai dengan lembab karena sindrom di buku untuk kasus ginjal. Jadi kalau kita karena air kan Pak. Kalau kita berbicara sindrom organ, maka kita lihat buku kemungkinannya apa saja. Ada 7. Jadi sudah ada semuanya. Kita tidak boleh membuat sindrom sendiri. Gitu. Sudah ada semuanya di buku sudah. Nah nanti ini masuknya ke sini. Kenapa lembab? Karena nanti biasanya kencingnya ini tergantung. Kalau ada lembabnya biasanya ada keruhnya. Lembab. Atau nanti kita lihat lidahnya, oh ada lembab. Nah nanti habis ini
lidah itu habis ini. Ya. Jadi kenapa ini? Ya ini sudah baku, sudah ada semuanya. Jangan membuat sindrom sendiri. Ya. Makanya ini dipelajari di buku, dilihat nanti sindrom organ ginjal. Itu, jadi itu sindrom. Begitu Bu. Jadi sindrom itu seperti itu. Oke, sekarang teman-teman bisa dilihat handbooknya di diagnosa lidah. Tapi yang perlu saya sampaikan, diagnosa itu tidak hanya lidah saja, cuma ini cara gampang memberikan